Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru, serta orang tua murid yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita dapat berkumpul di acara parenting class dengan tema kali ini yaitu tentang mencegah perundungan atau bullying dari rumah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak semua perilaku menyakiti dikatakan bullying. Bullying merupakan suatu tindakan, perilaku, atau sikap agresif yang melibatkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, tidak akan dikatakan bullying bila terjadi keseimbangan. Bullying merupakan suatu tindakan yang terjadi karena fitrah sosial bermasalah. Kita dapat bercermin dari kasus yang terjadi di Jawa Tengah, yaitu di mana ada seorang anak yang malu mempunyai seorang ayah, seorang tukang bubur, sehingga ia mencoba untuk bunuh diri dan menyebabkan kematian. Melihat hal itu, maka bisa kita lakukan dengan memperhatikan bullying sejak dini. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya anak yang berumur 4-5 tahun berteman atau bermain dengan anak yang usianya di atasnya yaitu sekitar umur 5-6 tahun itu cenderung akan terjadi bullying. Tapi itu tidak dikatakan bullying karena terjadi keseimbangan. Contohnya, ketika sang anak 4-5 tahun itu cenderung untuk memamerkan diri atau memamerkan sesuatu yang dimilikinya. Lalu anak berumur 5-6 tahun mereka cenderung menganalisis, sehingga ketika anak yang berumur 4-5 tahun itu memamerkan barangnya, si anak umur 5 atau 6 tahun ini, si temannya ini akan berkomentar karena mereka sudah pandai menganalisis. Maka dari itu bullying dapat terjadi. Tapi itu terjadi keseimbangan karena si anak tidak merasa terbuli dan dibully. Jika semua dikatakan perilaku bullying, maka dapat dikatakan bahwa kita semua pernah dibully dan terbully. Selanjutnya, adapun 5 aspek yang terdapat dalam bullying. Yang pertama ada fisik. Ini tentu secara nyata. Lalu kedua ada sosial. Ini sudah sering terjadi. Lalu ada verbal. Lalu ada cyberbullying atau sosial media, dan yang terakhir ada seksual. Lalu bagaimana untuk agar Bapak dan Ibu mengetahui dari korban atau si anak ini mengalami bullying? Yang pertama, ketika anak tertidur itu ia sering mengigau. Itu terjadi karena ia merasa tertekan sehingga alam bawah sadarnya meluapkan apa yang dirasakannya. Lalu yang kedua yaitu si anak tidak mau berangkat sekolah tapi tidak punya alasan. Yang ketiga yaitu si anak barang-barangnya selalu hilang atau selalu rusak, dan bila ditanya kenapa si anak tidak bisa menjelaskannya. Lalu selanjutnya yaitu ketika anak mengompol, dan itu perlu kita dekatkan di saat itu karena tidak sewajarnya si anak ini bukan usianya lagi untuk mengompol. Lalu selanjutnya yaitu ada bekas luka. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui karena ini ada apa, kenapa ada bekas luka, itu perlu kita curiga. Lalu selanjutnya yaitu menarik diri dari teman-temannya. Misalkan anak kita sekarang bermain dengan si A, lalu tiba-tiba besoknya tidak bermain lagi dan tidak membicarakan si A ini. Lalu selanjutnya yaitu yang paling terakhir, bila si anak tidak bisa meluapkan segala isi hatinya atau yang dia rasakan, yaitu menyakiti diri sendiri. Ada yang dengan menggoreskan silet ke tangannya ataupun semacamnya, dan itu sekarang
hampir umum di negara-negara lain ya, termasuk Indonesia. Hampir semua perilaku bullying itu berdekatan dengan afeksi atau emosional, rasa ketakutan, dan terutama orientasi seksual. Orientasi seksual, biasanya anak yang mengalami orientasi seksual ini cenderung mempunyai ketakutan yang luar biasa, sehingga si anak tidak akan bercerita tentang apa yang menimpa dirinya. Hal ini harus kita waspadai dan harus kita perhatikan sejak dini. Dan cara utama jika si anak mengalami orientasi seksual, maka kita sebagai orang tua harus menerima masalahnya agar si anak dapat terbuka. Kita dapat bercermin dari suatu kisah, dan ini adalah sebuah kisah nyata. Diceritakan ada seorang anak SMP, perempuan SMP, masih SMP, berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah SMA. Suatu ketika si pacarnya ini, yang laki-laki ini, meminta untuk berbuat zina karena si siswi SMP ini merasa bahwa pacarnya ini adalah laki-laki yang baik, sehingga ia memberikan segalanya kepada pacarnya ini, dan tanpa disadari bahwa pacarnya ini merekam perbuatan mereka berdua. Sehingga ketika pacarnya ini atau laki-laki ini mengajak si perempuan untuk berbuat zina, dan jika menolaknya maka ia akan mengancam untuk menyebarkan video tersebut kepada ibunya terutama. Sehingga suatu saat si perempuan ini yang masih SMP, ia menolak ajakan pacarnya, dan pacarnya benar-benar mengirimkan video tersebut kepada ibunya. Sontak saja hal itu membuat ibunya marah. Lalu tanpa disadari bahwa pacarnya ini, yang laki-laki ini, menyebarkan dan menyebarluaskan video perbuatan mereka di sekolah perempuan ini yang masih SMP, sehingga perempuan ini ya akhirnya dikeluarkan. Bila kita berkaca dari hal tersebut, pasti bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, betul kan Bapak dan Ibu sekalian? Pasti bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu, saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa ciri-ciri orang atau pelaku bullying yang dapat kita perhatikan dari ini. Yaitu diantaranya saya jelaskan, yang pertama yaitu mempunyai masalah pribadi, yang kedua yaitu korban bully, yang ketiga yaitu adanya rasa iri, yang keempat yaitu si anak adalah tipe orang yang egois, yang selanjutnya itu kurang memiliki rasa empati, dan selanjutnya yaitu si anak kurang pemahaman, serta si anak merasa tidak aman. Ini yang paling utama Bapak Ibu sekalian, yaitu cara mengatasi bullying. Sebenarnya hanya dua tahap yang paling utama. Ini kunci utama agar si anak terhindar dari bullying. Yang pertama yaitu tingkatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, dekatkan si anak dengan sang ayah. Karena anaknya dekat dengan ayahnya itu akan berpikiran terbuka, dan kalau si orang ayah yang mempunyai waktu dengan seorang anak, maka akan membuat kepribadian si anak itu lebih terbuka. Dia akan berbicara dengan masalah. Selain itu, hal ini juga akan mampu menjadikan pribadi si anak berbicara tentang masalah, dan mereka dapat menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, tentu pentinglah peran seorang ibu, karena anak akan belajar kelembutan hati, kasih sayang, itu dari seorang ibu. Dan dari seorang ayah, dia akan belajar tentang kepemimpinan dan bertanggung jawab. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan pada acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.